Teman-teman lagi cari mobil 3 baris, tahunnya muda, harganya di bawah 100 juta. Ini dia, Datsun Go Panca Plus tahun 2018. Mau tahu seperti apa kondisinya? Yuk kita langsung kepoin teman-teman. Kita mulai dari bagian depan. Lampunya masih pakai reflektor ya. Kesannya tajam banget, lega, pastinya lebih terang untuk pencahayaannya. Kemudian desain grillnya juga udah kayak sarang tawon, jadi kesan sportinya udah dapet. Di sini udah ada emblem Datsun. Fog lamp memang belum ada, tapi udah cukup tercover dengan headlamp teman-teman. Kita ke bagian samping. Basic rodanya 14 inci untuk ringnya. Rodanya sendiri ini udah 185 teman-teman. Jadi lebih tinggi ya untuk ground clearance-nya. Spionnya memang belum elektrik, tapi desainnya udah futuristik ya. Di bagian pintu udah ada mudguard-nya, jadi jangan khawatir kalau teman-teman kesenggol atau ke gasruk masih aman, masih ada mudguard-nya. Nah kita lihat ke bagian belakangnya teman-teman. Bentuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Udah ada rear spoilernya, ini bawaan teman-teman, asli dari pabrik. Nah walaupun basicnya LCGC tapi tetap keren, kesannya tetap sporty. Di sini udah ada tulisan Go Panca Plus, di sini udah ada Datsun Nusantara. Kita buka bagasinya teman-teman. Nah kita lihat di sini ada ekstra bangku 2 ya. Ini yang dimaksud dengan Panca Plus itu ini. Jadi 5 tempat duduk plus 2, yang ini plusnya ya. Jadi kalau untuk bawa penumpang 2 orang masih proporsional tempat duduknya. Kalau misalkan mau dibawa barang juga tinggal lipat aja posisinya seperti ini. Tuh. Jadi tetap lega ya kalaupun mau dipakai buat bawa barang. Basic mesinnya 1200 cc tentunya pasti bertenaga ya. Mau cek kondisinya seperti apa, suspensinya, kaki-kakinya, kemudian juga transmisinya seperti biasa kita tes jalan teman-teman. Oke teman-teman, kita lagi ada di kabin Datsun Go Panca Plus. Nah ada plusnya ini teman-teman. Ini tahun 2017 teman-teman. Ini apa sih bedanya Go Panca dengan Go Panca Plus tuh? Kalau Go Panca itu dia basicnya 2 baris. Nah yang plus ini ada kursi ekstra di belakang. Jadi secara tidak langsung ini 3 baris. Cuman memang untuk baris ketiganya untuk penumpang dewasa memang kurang proporsional. Tapi bolehlah gitu untuk anak-anak atau mungkin orang yang nggak terlalu besar badannya masih masih nyaman lah untuk duduk di belakang ya. Mobil ini dibekali mesin 1200 cc ya, dengan varian transmisinya cuma satu, nggak ada varian sebenarnya, cuma satu model aja yaitu manual, jadi nggak ada opsi matic-nya. Nah kalau udah manual jangan ditanya seberapa responsif ya mobil ini. Yang pasti kalau teman-teman coba nih mobil responsif banget ya untuk transmisinya ya. Kemudian juga untuk tarikannya gimana? Ini kan 3 silinder basicnya. Tarikannya enak banget teman-teman. Cuman memang kalau teman-teman bandingkan dengan yang basic 4 silinder, mobil apapun pasti berasa. Berasanya apa? Di 3 silinder ini getaran mesinnya berasa banget ke kabin ya. Karena memang torsinya gede dan dia untuk perputaran mesinnya beda dengan yang 4 silinder. Karena kalau 4 silinder kan FO-nya 1342. Kalau ini FO-nya di 132. Jadi memang gantian 1 silinder 1 kali pembakaran itu. Jadi otomatis berasa banget getarannya di bodi. Tapi overall masih nyaman ya untuk teman-teman ya bepergian jauh, udah nggak kepanasan, nggak kehujanan ya kan. Kemudian juga untuk kelas LCGC ini ya lumayan lega lah sekelas dengan kompetitornya ya. Kalau untuk di kelas ini mungkin kalau untuk merek sebelah kayak Sigra ataupun Kalia ya. Ini yang jadi jargonnya nih, konsumsi bahan bakarnya yang super irit. Dulu ada yang pernah pakai mobil ini Jakarta Lampung, infonya cuman isi 100.000. Itu masih nyisa sampai sana. Ini testimoninya ya. Tapi sih
Ini juga saya pakai tadi dengan kondisi bensin masih setengah nih, ada 4 bar. Setelah saya muter-muter adalah sekitar 20 kilo lah ya, saya bolak-balik. Ini belum turun sama sekali ya, irit banget ya untuk konsumsi bahan bakarnya. Di sini kita mau coba suspensi sama mesinnya dong. Kalau kalau transmisi tadi udah nggak kita bahas lagi karena memang udah teruji tuh untuk kecepatannya. Nah, responsif banget tuh. Ya, responsif banget. Gigi 1 bisa sampai 40 tarikannya ya, teman-teman. Untuk suspensi juga masih normal, teman-teman. Masih normal, artinya nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk ya. Masih standar LCGC lah ya. Nah, ini cuman memang yang jadi PR itu adalah suara yang agak bising dan getarannya. Wajar lah, mobil murah banget gitu loh ya. Kalau memang mau yang nyaman, yang mau yang mau kedap ya, otomatis nyesuaiin harganya ya, teman-teman. Karena ini memang kita lagi bahas di segmen mobil murah ya, nggak murahan ya, masih worth it banget buat pakai penumpang juga oke, buat usaha juga mungkin buat teman-teman yang butuh angkut-angkut barang ya kan, nggak harus pakai mobil losbak ataupun mobil blind van ya, pakai ini juga bisa ini ya. Secara tenaga oke, 1200 cc, konsumsi bahan bakar juga pasti irit. Nah ya, nah ini kemudian ini untuk mesin juga halus teman-teman, nggak ada suara yang aneh-aneh ya, artinya udah semua kondisi normal ya. Kita belum bahas nih fitur apa aja nih yang ada di interiornya nih ya. Kalau ditanya soal fitur, memang di sini sangat standar banget, bahkan mungkin ya agak minim lah untuk fiturnya. Nah, contoh di power window ini nggak ada center power window-nya ya. Kemudian juga central lock juga belum ada ini ya, belum ada central lock-nya. Jadi untuk ininya masih manual. Untuk kunci-kuncinya, central lock-nya dari sini sih teman-teman. Ada central lock, cuman mungkin masih di sini posisinya. Biasanya kan kalau mobil-mobil zaman sekarang udah ada di door trim. Nah, tombol power window-nya dia masing-masing teman-teman. Untuk baris depan di kanan 1, di kiri 1. Yang jadi unik mobil ini adalah untuk baris keduanya dia nggak ada pakai power window teman-teman ya, pakai power tangan. Untuk naikin sama nurunin spion kacanya itu pakai tangan, masih di ankle gitu ya. Karena memang ini versi mobil irit murah gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak fitur-fitur yang yang mungkin bisa menjadikan biaya produksinya mahal gitu loh. Dan secara perawatan juga kalau masih manual ya lebih gampang lah, lebih mudah gitu. Kalau ada trouble, paling trouble-nya macet, biasanya kurang dilumasin aja. Nah, kalau udah pakai elektrikal kan ada motornya, ada karbonnya, segala macam lah. Potensi kerusakannya lebih banyak. Nah, ke bagian dashboard di sini udah ada tipsnya juga teman-teman. Udah ada tips ya, standar lah ini single din. Kemudian nih yang jadi lucu adalah tombolasinya teman-teman. Tombolasinya tuh sangat sederhana. Sederhana tuh dia cuman ada tombol blower sama pengaturan temperatur. Jadi untuk pengaturan anginnya, untuk pengaturan segala macam itu nggak ada. Jadi memang dibuat benar-benar standar. Yang penting intinya AC-nya dingin teman-teman. AC-nya dingin banget ya. Kalau yang ya fitur-fitur tambahan itu kan sekedar aksesoris ya, untuk lebih ke kenyamanan. Tapi yang penting itu dari AC adalah dinginnya. Mau fiturnya canggih, AC-nya digital, tombolnya segala macam, kalau nggak dingin buat apa ya. Nah, kemudian juga untuk transmisinya udah ada di tengah. Nah, teman-teman, satu lagi nih yang jadi unik mobil ini, jok tengahnya jok depannya ini dia kayak jok angkot, temen. Nyambung. Jadi kalau buat teman-teman yang pacaran itu bisa lebih romantis nih, ya. Bawa istri juga bisa digandeng kalau istrinya lagi ngambek tuh gitu. Nggak ada jarak yang memisahkan gitu, bisa langsung pegangan tangan, atau mungkin mau tidur juga bisa langsung sandaran gitu ya. Jadi ini jadi unik gitu, bukan aneh ya gitu. Karena mobil-mobil zaman sekarang ya apalagi gitu ya, dia justru di bagian tengah ini konsol boxnya itu tinggi-tinggian gitu, biar kesan mewah atau gimana. Justru kan kadang-kadang jadi nggak nyaman gitu. Nggak nyamannya dalam artian ya orang yang harusnya lebih rileks karena lebih lega gitu, ini karena jadi sempit karena mungkin desain konsol boxnya
gede gitu ya. Dan jadi gak apa ya, jadi gak kayak ada jarak gitu antar penumpang sama drivernya. Ya kalau mungkin lagi jadi supir sih oke ya, tapi kalau misalkan kita lagi bawa pasangan kayak gitu kan, jadi kan jarak semakin memisahkan jadinya. Oke. Nah, kita balik lagi teman-teman. Tuh di ini udah ada ini juga power outputnya juga di sini. Jadi kalau buat ngecas udah disediain. Nah, teman-teman, ini nih yang jadi concern juga nih. Untuk AC-nya Datsun ini nggak pelit ya. Ini lubang blowernya nih ada 4 gede-gede teman-teman. Dan anginnya aduh maknyus banget ini. Anginnya kenceng banget nih. Bahkan ininya pun untuk pengaturannya bisa sampai 4 speed ya. Pengaturan blowernya. Jadi ini aja 2 nih berasa banget nih. Anginnya kenceng banget. Apalagi selalu sampai 4 nih. Makan angin kita masuk angin nih. Ya. Itu bisa masuk angin nih. Nah, ini dia teman-teman, Datsun Go Panca Plus buat berdua oke, berempat oke, berenam juga masih oke karena udah ada ekstra bangku di belakang teman-teman. Dan tahu nggak teman-teman harganya berapa ini? Harganya murah banget. Untuk kelas mobil 3 baris, tahunnya juga nggak tua-tua banget, umurnya baru di 8 tahun lah. Harganya di bawah 100 teman-teman. Untuk harga cashnya kita kasih special price 85 juta aja. 85 juta masih bisa nego buat teman-teman. Ini warnanya kan tadi udah putih lagi ya kan. Warna putih itu paling tidak lebih elegan lah teman-teman ya. Nggak warna kayak apa ya, kalau mobil udah mobil kecil warnanya misalkan merah atau silver ya. Maaf ya, bukan berarti underestimate buat teman-teman yang suka warna-warna tersebut. Tapi biasanya orang lebih prefer kalau untuk mobil-mobil itu warnanya warna putih atau warna hitam gitu lah, lebih netral lah istilahnya. Nah, ini warna putih jadi nggak kelihatan mobil murahan banget lah teman-teman. Yang penting kita bisa pakai sesuai fungsinya. Buat bawa barang oke, buat bawa penumpang juga oke gitu kan. Jadi ini mobil multiguna lah. Ya memang definisi MPV ya, harusnya MPV ini karena dia untuk segala ini ya, multi purpose gitu. Jadi untuk bawa apa aja boleh lah kan gitu. Nah, oke, buat teman-teman yang masih penasaran atau mungkin sekedar pingin tanya-tanya soal mobil ini, boleh langsung aja japri ya, atau WA dulu ke nomor di bawah ini, nanti kita sematkan, atau datang langsung ke showroom kita yang ada di Point Small Square Lebak Bulus, basement 3 Allison Automobil. Oke, terakhir kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau misalkan ada masukan atau ada kekurangan, boleh langsung tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman, buat mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai mobil bekas di Allison Automobil. Ketemu lagi di next video, mungkin dengan mobil yang lain ya, yang lebih seru lagi ya teman-teman. Makasih, bye.